ganjil katanya. Nah, Saya hanya mau campurin waktu nggak sampai ke lupa. itu fitnah Pak. Tahun 2023 kita hanya bisa mendapatkan yang beli. Coba mau tanda tangan di sini. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha ataupun majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada sebagian orang, PHK sangat mengganggu ekonomi dan juga kebahagiaan keluarga. Untuk menambah wawasan kita, kenali mengapa seseorang bisa terkena PHK. Yang pertama adalah kinerja karyawan yang buruk dan tidak bisa memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, perusahaan melakukan restrukturasi karena biaya sudah bengkak untuk bisa meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ternyata ada proses merger atau akuisisi sehingga perusahaan harus mengeluarkan karyawan untuk bisa menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru. Yang keempat, teknologi makin canggih. Teknologi yang semakin canggih membuat semakin sedikit tenaga manusia dibutuhkan. Banyak sekali pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh mesin atau mungkin ada suatu kondisi bisnis yang tidak stabil sehingga perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Adapun jenis-jenis PHK antara lain, yang pertama, PHK karena karyawan melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh melakukan kesalahan yang berat, seperti menipu, mencuri, penggelapan dalam jabatan, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, dan pemalsuan menggunakan surat palsu. Kemudian yang kedua itu adalah PHK demi hukum. PHK demi hukum adalah PHK yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kontrak kerja yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja. Namun hal ini dapat menutupi kemungkinan apabila para belah dua pihak setuju dengan memperpanjang kontrak kerja, sehingga hubungan kerja dapat terjadi kembali. Yang ketiga itu ada PHK sepihak oleh pengusaha. Nah, untuk PHK sepihak oleh pengusaha ini juga tercantum pada pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi perlu diingat, PHK ini harus memang dilakukan dengan hati-hati dan adil, sesuai aturan main dan pastinya memang tidak enak untuk semua orang. Pengusaha itu tidak dapat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya, karena terdapat beberapa larangan dari PHK, yaitu seperti sebagai berikut. Nah, bagi teman-teman yang tidak menerima pemutusan hubungan kerja, teman-teman boleh mengajukan keluhan kepada Lembaga Perselisihan Industrial. Hal ini juga tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1945 pada pasal 158 ayat 1. Nah, jika begitu teman-teman yang merasa tidak mendapatkan keadilan pada pemutusan hubungan kerja, teman-teman bisa mengajukan kepada pihak yang berwajib. Jadi buat teman-teman yang terkena PHK, kita bisa menuntut kepada pengadilan, yaitu dalam hak pekerja saat terkena PHK yang sudah diatur pada pasal 40 ayat 1 Peraturan Perundangan Nomor 35 Tahun 2021 yang disebutkan bahwa dalam hal PHK, pengusaha wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima. Besarnya uang pesangon atau uang penghargaan diberikan berdasarkan masa kerja seorang pekerja ini. Tetapi, jika kamu dipecat karena melakukan kesalahan fatal yang sangat merugikan perusahaan, biasanya tidak akan ada pesangon yang diberikan.
Perusahaan hanya wajib membayarkan gaji kamu di bulan terakhir tersebut atau sesuai dengan kontrak kerja yang sudah ditandatangani di awal. Nah, kalau kamu terkena PHK, yang bagian mana? Baiklah, demikian video penjelasan mengenai pemutusan hubungan kerja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan maupun yang lainnya, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.